Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan saya rahmat serta karunia-Nya. Akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas pendidikan kewarganegaraan ini yang berjudul Ancaman, Tantangan, Hambatan serta Gangguan atau ATHG yang disebabkan oleh COVID-19 atau virus corona ini. Salam serta salawat tidak lupa kami tujukan kepada baginda Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya akan menjelaskan apa itu virus corona. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan, serta sedang, seperti penyakit flu. Penyebab virus corona ini sendiri adalah antara lain percikan air liur penyedap, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, dan mulut. Setelah memegang barang yang terkena percikan air liur penyedap virus corona, serta tinja atau feses. Khusus untuk COVID-19 ini masa inkubasinya belum diketahui secara pasti. Namun rata-rata yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Selain itu, teori transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 ini diduga bersumber dari hewan. Virus corona atau COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan seperti unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia serta menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok ini telah menjadi bukti nyata bahwa virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Coronavirus telah menjadi pokok pembahasan utama negara-negara di dunia. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, China pada Desember tahun 2019 dan terus menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia. Sehingga WHO menetapkan coronavirus sebagai pandemi global. Indonesia ditetapkan menjadi salah satu negara yang terjangkit coronavirus pada 2 Maret 2020. Setelah 2 orang warga negara Indonesia diumumkan telah terjangkit virus ini oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo di Istana Negara. Ahmad menyatakan bahwa 2 orang yang terjangkit virus corona itu adalah seorang ibu yang berumur 64 tahun dan anaknya yang berumur 31 tahun yang sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Mudahnya penyebaran virus ini mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan social distancing dengan menghimbau masyarakat agar tidak mendekati keramaian serta membuat kebijakan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau disebut PSBB. Akibatnya instansi pemerintahan, pendidikan dan swasta yang mempunyai kegiatan berskala sosial harus mengubah metode kegiatan dengan bekerja dari rumah atau work from home. Merebaknya pandemi virus corona ini menimbulkan sejumlah sisi negatif di berbagai sektor pemerintahan, salah satunya pada sektor keamanan nasional. Terdapat berbagai ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan atau ATHG yang mengintai keamanan nasional Indonesia. Ancaman merupakan salah satu bentuk usaha yang bersifat untuk mengubah atau memecah kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui segala tindak kriminal dan politis. Dalam salah satu sumber berita mengatakan bahwa Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau disebut Kedai Kopi bukan survei yang menunjukkan bahwa sebanyak 80% masyarakat Indonesia menganggap virus tersebut sebagai ancaman negara. Adanya virus corona sebagai ancaman bagi bangsa Indonesia imbas pada darurat ekonomi di Indonesia. Perekonomian Indonesia diperkirakan menurun drastis dari 5% menjadi 2%. Hal ini sebagai dampak pemberhentian perdagangan karena aturan pemerintah mengenai PSBB yang mengharuskan masyarakat untuk berdiam diri di rumah. Pemandangan keramaian kedai makan yang terletak di dekat gedung perkantoran saat jam makan siang tak lagi terlihat. Belum lagi pusat perbelanjaan menjadi tempat yang juga dihindari oleh masyarakat. Akibatnya terjadi penurunan aktivitas jual beli sehingga perusahaan-perusahaan kecil tidak memperoleh keuntungan penjualan. Yang akhirnya perusahaan tersebut banyak yang gulung tikar. Akibatnya banyak para pekerja informal mengandalkan upah harian di PHK atau pemberhentian hak kerja. Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha
yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan. Dari segi tantangan, pendidikan adalah salah satu tantangan selama masa pandemi ini. Penerapan physical distancing sangat berdampak pada aspek pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah, pembelajaran daring atau online, dan disusul penyediaan ujian nasional atau UN untuk tahun ini. Namun mekanisme yang berlaku secara tiba-tiba ini justru tidak jarang membuat pendidik, siswa, bahkan orang tua kaget. Metode pembelajaran dengan memanfaatkan e-learning yang diterapkan pemerintah dianggap sebagai tantangan tersendiri. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring ini, diantaranya penguasaan teknologi yang masih rendah, penggunaan jaringan seluler terkadang tidak stabil karena letak tempat tinggal yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler, serta biaya internet. Tak hanya itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar di pasar spot juga melemah. Seseorang menyatakan pada 24 April 2020, nilai tukar 1 dolar setara dengan 15.450, di mana rupiah melemah 0,65%. Tantangan ini menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan agar sektor perekonomian kembali stabil seperti semula dan bisa memangkas angka kemiskinan. Hal ini tentu saja akan berimbas pada angka kemiskinan Indonesia yang akan semakin besar. Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. Dari segi hambatan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memaparkan sejumlah hambatan dalam penanganan COVID-19. Antara lain, pertama, sulitnya mendapatkan alat kesehatan terutama APD atau alat pelindung diri dan masker. Dan kedua, tingginya beban kerja tenaga medis rumah sakit rujukan COVID-19. Hal ini tidak lepas dari semakin banyaknya pasien yang tertular COVID-19 ini berdatangan ke rumah sakit. Ketiga, Terawan mengungkapkan adanya kesulitan dalam melakukan mobilisasi kesehatan antar fasilitas kesehatan. Hambatan selanjutnya yaitu diperlukannya tempat khusus untuk karantina tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Terakhir, tidak tersedianya vaksin virus khusus untuk COVID-19 jadi salah satu hambatan dalam penanganan COVID-19. Terawan mengungkapkan sejauh ini tenaga kesehatan menggunakan Tamiflu. Hambatan keamanan negara juga mengalami gangguan selama pandemi coronavirus berlangsung. Salah satunya pada ketersediaan dan distribusi pangan. Selama masa coronavirus, masyarakat berbondong-bondong untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Masyarakat takut jika tidak segera membeli bahan kebutuhan pokok, maka akan banyak virus yang akan menghinggapi benda-benda kebutuhan pokok tersebut. Dan juga masyarakat takut untuk keluar rumah karena maraknya penyebaran coronavirus serta adanya penerapan PSBB oleh pemerintah. Situasi ini dimanfaatkan oleh penjual-penjual untuk berbuat curang dengan menaikkan harga dan menimbun barang sehingga barang-barang kebutuhan pokok sulit ditemukan. Dan jika bahan kebutuhan pokok tersedia, pasti harga jualnya berkali-kali lipat dari harga penjualan normal. Tak hanya ancaman, tantangan, serta hambatan yang mengintai negara Indonesia di tengah pandemi coronavirus ini. Berbagai gangguan keamanan juga tak luput dari incaran para penjahat bangsa. Gangguan merupakan hal atau usaha yang muncul dari luar yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak terarah. Dalam kasus virus corona juga terdapat gangguan yang terjadi di Indonesia akibat dari luar. Contohnya adalah sebanyak 39 tenaga kerja asing atau TKA Cina masuk ke Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada Selasa 31 Maret 2020. Mereka masuk melalui jalur pelabuhan Bulang Linggi, Tanjung Uban, dan akan bekerja di PT Bintan Alumina Indonesia atau BAI. Kedatangan mereka membuat keresahan masyarakat karena pemerintah telah melarang WNA masuk ke Indonesia di tengah wabah corona. Secara protokol, 39 WNA tersebut mengikuti rapid test COVID-19. Lalu oleh pemerintah setempat, PT BAI diminta memulangkan 39 TKA Cina tersebut. Para TKA dipulangkan secara bertahap mulai Kamis 2 April 2020 melalui jalur Jakarta. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia melarang warga negara asing masuk ke Indonesia dalam keadaan pandemi. Selain itu, penerapan
pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menuntut masyarakat untuk tetap berdiam diri di rumah sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona. Hal ini membuat para pedagang yang mempunyai toko tidak melakukan kegiatan jual beli dan harus menutup toko selama pemberlakuan PSBB. Maraknya penyebaran coronavirus juga mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan pembebasan bersyarat untuk narapidana. Seseorang bernama Taher menyebutkan sebanyak 37.491 narapidana dewasa dan anak telah dibebaskan berkat program pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan lapas dan rutan pada 8 April 2020 pukul 9 pagi. Terdiri dari 33.078 napi dewasa dan 783 napi anak yang menjalani asimilasi, serta 1.776 napi dewasa dan 39 napi anak yang menjalani program integrasi. Di satu sisi, kebijakan ini sangat bagus diterapkan di masa pandemi sebagai langkah awal nilai kemanusiaan dan sebagai bentuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun di balik itu semua terdapat sisi negatif. Sebut saja kasus pencurian yang dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat, yang dilakukan oleh 2 orang narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi. Narapidana tersebut baru 2 hari menghirup udara di luar lapas, tetapi mereka langsung melancarkan aksi kejahatan dengan mencuri handphone dan perhiasan warga sekitar. Sangat ironis, di tengah kebaikan kebijakan yang diselenggarakan pemerintah, masih terdapat oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kebijakan tersebut untuk berbuat kejahatan, bukan malah memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Walaupun kita tetap berdiam diri di rumah, ada berbagai cara yang dapat dilakukan sebagai bentuk bela negara selama masa pandemi ini, yaitu setiap kita harus bahu-membahu dalam mentaati pemerintah dan pemuka agama, jaga kebersihan dan kesehatan diri dan keluarga, menjadi inisiator kepatuhan dalam bersosial distancing, menjadi teladan dan influencer dalam masyarakat, tidak menimbun alat kesehatan dan kebutuhan pokok, serta tindakan-tindakan bela negara lainnya yang dapat menjaga keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Sekian dari saya, itulah tadi penjelasan tentang virus corona dan ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguannya disebabkan oleh virus corona itu. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.